في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terletak sekitar 20 meter dari Ka'bah, sumur Zam-Zam ini masih mengalir dan tidak pernah kering selama lebih dari 5.000 tahun. Meskipun penelitian sebelumnya mengklaim air hanya bertahan selama 70 tahun. Arab New melaporkan bahwa sumur Azab ini memompa maksimum 18,5 liter per detik dan minimum 11 liter per detik. Sumur dengan kedalaman hingga 30 meter ini sangat membantu para jamaah haji dan umroh untuk memuaskan dahaga mereka sampai hari ini. Sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengundang kaum muslimin untuk melakukan ibadah haji. Kisah sumur ini dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail di lembah yang tidak bertuan. Nabi Ibrahim mati-matian mencari air untuk istri dan putranya yang masih bayi, tetapi dia tidak dapat menemukannya karena Mekah kala itu berupa gurun Sahara yang luas, berpasir dan dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit-bukit tandus. Terletak di lembah kering yang panas dengan sedikit sumber air. Ketika langkah kaki sang Nabi semakin jauh dan tidak terlihat oleh istri dan anaknya, Nabi Ibrahim memalingkan wajah ke Baitullah seraya mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai taman-taman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, berlari 7 kali bolak-balik dalam keadaan panas terik di antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwah, untuk mencari air. Karena haus, menendang tanah dengan kakinya, dan di mana tiba-tiba air keluar. Menurut versi lain, kala itu Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menghentakkan kakinya ke bumi dan terpancarlah air tersebut. Hari ini, sumur Zam-Zam sudah menggunakan teknologi modern. Sebuah pompa listrik digunakan untuk menarik air dari sumur, mengganti tali dan ember di masa lalu. Tidak ada satupun pengunjung diizinkan memasuki sumur Zam-Zam dan sekitarnya. Dengan teknologi modern, pompa air menyedot air Zam-Zam dan menyalurkan melalui pipa ke Masjidil Haram untuk keperluan minum para jamaah. Saat ini, air Zam-Zam bisa disediakan dalam bentuk dingin dan panas. Air Zam-Zam juga disuplai setiap harinya melalui mobil-mobil tangki menuju Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebanyak 3.000 ton per hari. Sebelumnya, ada proyek penggandaan air melalui penyulingan air laut. Zam-Zam hanya dipakai untuk keperluan rumah tangga, yakni masak, makan, dan minum. Selain keperluan air dipasok dari saluran air Zubaidah, saluran air yang dibangun oleh istri Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada tahun 1971, seorang dokter Mesir menulis di media Eropa,
mengatakan bahwa air Zam-Zam tidak cocok untuk keperluan minum. Ia mengatakan Zam-Zam kurang sehat dikonsumsi karena kota Mekah berada di bawah garis laut. Menurut dokter tersebut, air Zam-Zam berasal dari limbah masyarakat Mekah yang meresap dan mengendap ke dalam tanah dan terbawa oleh air hujan dan keluar ke sumur Zam-Zam. Berita ini sampai ke telinga Raja Faisal dan membuat marah orang nomor 1 di Saudi kala itu. Raja Faisal memutuskan membantah pernyataan provokatif dokter Mesir dan memerintahkan Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air untuk menyelidiki dan mengirim sampel air Zam-Zam ke laboratorium Eropa untuk menguji portabilitas air. Kala itu, 2 ahli hidrologi asal Pakistan, Dr. Tariq Hussain dan Dr. Moinuddin Ahmed, terpilih meneliti sumur Zam-Zam. Rupanya, Dr. Tariq sangat terkejut. Bagaimana mungkin ukuran sumurnya hanya 4 kali 5 meter bisa menghasilkan sumber air yang begitu banyak dan tidak pernah kering. Padahal selama musim haji, jutaan liter air diambil bahkan dibawa pulang oleh jamaah ke negara mereka. Dan hal itu juga terjadi selama ribuan tahun silam sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasil penelitian mengejutkan. Setiap menit sumur ini dapat menghasilkan 660 liter air, sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Temuan penting, air Zam-Zam mengandung fluorida yang memiliki anti kuman yang efektif. Selain itu, pernyataan laboratorium Eropa menunjukkan bahwa air Zam-Zam itu tidak layak minum. Dr. Tariq membantah pernyataan dokter asal Mesir tersebut. 2 peneliti ini juga menemukan sumur Zam-Zam yang ditemukan terhubung secara internal ke Laut Merah ini memiliki perbedaan dengan air biasa, di mana ada perbedaan dalam jumlah kandungan garam kalsium dan magnesium. Kandungan ini sedikit lebih tinggi pada air Zam-Zam. Ini mungkin mengapa air ini menyegarkan jamaah haji yang telah lelah. Tetapi, lebih penting lagi, air tersebut mengandung fluorida yang memiliki anti kuman yang efektif. Secara fisik, sumur Zam-Zam tidak ada bedanya dengan sumur biasa. Namun yang menjadi istimewa, sumur ini banyak diistimewakan oleh Rasulullah SAW dalam banyak riwayatnya. Nabi mengatakan, Zam-Zam adalah air yang paling baik di permukaan bumi ini. Sumur yang sempat menghilang dan ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW, setelah hilang terkubur selama 4.000 tahun, juga sering disebut sebagai air surga. Air istimewa inilah yang dijadikan malaikat Jibril untuk membedah dada dan mencuci kalbu Nabiullah Muhammad SAW untuk pertama kalinya. Rasulullah SAW dalam banyak riwayat menyebutkan keajaiban air Zam-Zam. Kami menyebut air Zam-Zam dan syuba'ah atau yang mengenyangkan, dan kami juga mendapatkan air Zam-Zam adalah sebaik-baik pertolongan atau kebutuhan atas kemiskinan. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis lain disebutkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya salah satu tanda yang membedakan antara kita dengan orang-orang munafik adalah mereka tidak mau bertadalu dengan air Zam-Zam. Tadalu adalah meminum air Zam-Zam dengan jumlah yang banyak hingga merasa kenyang dan puas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air Zam-Zam berasal dari kisah yaitu Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Kala itu Nabi Ismail sedang merasa kehausan dan Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya ke tanah dan muncullah sumber air tersebut yang diberi nama air Zam-Zam. Tentang keutamaan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa sebaik-baik air di dunia ini adalah air Zam-Zam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun dalam riwayat lain yang dikatakan oleh Zabir radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW bersabda bahwa air Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di era modern ini ulama-ulama meminum air Zam-Zam dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang dengan tujuan untuk memudahkan dalam menghafal hadis dan juga Al-Quran. Lalu ada juga yang untuk menghilangkan penyakit dengan meminum air Zam-Zam, dan qadarullah, dengan meminum air Zam-Zam itu pun penyakit mereka juga sembuh atas izin Allah. Semoga yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.